screaming, my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. 'Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi ya. Jadi tentang pengeraman, juga dibilang produksi indukan. Jadi pertanyaannya adalah, atau pernyataannya ya yang paling tepat, bahkan sudah sesuai apa yang Bunda rekomendasikan. Mungkin ini indukan yang pertama bertelur, mungkin juga faktor cuaca yang panas. Jadi dari 38 butir yang fertil cuma 5 butir. Nah, di sini untuk pernyataan dari teman kita ini harus digarisbawahi adalah yang fertil, jadi bukan yang netas ya. Jadi kalau yang fertil cuma 5 itu berarti udah diteropong teman-teman ya. Jadi kalau udah diteropong itu pastinya udah tahu berapa fertilnya dan infertil. Oke, sebelum kita jelaskan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas channel. Langsung saja kita bahas, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Jadi ada dua penyebab ya, dari pertama kali nelur indukannya dan juga cuaca. Nah, sebelum Catur Unggas memberi informasi ini, bukan bermaksud untuk menggurui atau sok tahu gitu ya, cuman ini menurut pengalaman Catur Unggas dan pendapat Catur Unggas ya. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, juga kita akan hargai ya, bisa memberikan pendapat, menyumbangkan pengalamannya di kolom komentar Catur Unggas di bawah ini. Jadi untuk fertilnya tuh cuma 5 dari 38 butir telur. Nah, untuk perkiraan 38 butir telur itu berapa indukan maksudnya, itu sekitar 3 indukan teman-teman. Jadi 10 ke atas ya, sekitar itu nanti kalau dibagi 3 sekitar 13 butiran ya. Ada satu yang 12, 12 itu totalnya 38 butir. Nah, ini dalam keterangan teman kita itu udah ada keterangan fertil, jadi dia udah tahu fertilnya ya. Jadi fertilnya itu udah tahu yang nantinya bakalan jadi anakan, dan fertil itu tingkat kefertilan dari telur itu biasanya dilihat dengan cara diteropong. Kalau dari indukan muda atau dari indukan yang perdana nelur, itu mempengaruhi, bisa dikatakan bisa jadi juga karena untuk indukannya ini baru pertama nelur, masih muda sekali, apalagi masih belum matang untuk usianya, itu memang bisa mempengaruhi tingkat kefertilan dari telurnya teman-teman. Jadi seumpama banyak yang song, seumpama itu bisa jadi karena untuk indukannya belum matang untuk usianya, baik itu jantan maupun betina. Terus yang kedua itu dari tingkat cuaca. Nah, cuaca itu bisa dikatakan mungkin terlalu dingin atau cuacanya terlalu lembab, apa udaranya terlalu lembab dikarenakan cuaca tidak menentu. Itu menurut Catur Unggas sih kurang gimana ya, kurang mempengaruhi, kurang tepat banget ya kalau untuk cuaca. Nah, biasanya kalau cuaca itu berpengaruhnya itu pada penetasannya teman-teman ya. Jadi tidak berpengaruh pada tingkat kefertilan, tapi tingkat penetasannya. Jadi ini harus dibedakan ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau untuk kefertilan tadi udah saya katakan, udah diketahui lebih dulu dengan cara diteropong. Nah, kalau penetasan itu udah fertil ya, mungkin banyak yang gagal menjadi anakan. Jadi dia udah fertil, dalam perjalanan menuju ke penetasan itu ada problem, mungkin ada yang mati di dalam, terus ada juga yang
susah untuk mecah cangkangnya, lengket antara bulu si anakan dengan cangkangnya atau selaputnya, itu pengaruh dari cuacanya. Jadi di sini cukup jelas untuk pengalaman catur unggas juga seperti itu. Jadi kalau kefertilan itu tidak akan berpengaruh dari cuacanya, tapi dari gen indukan, mungkin yang bermasalah dari indukan. Dan ini udah dikatakan untuk pakannya sendiri udah disetting sebaik mungkin dari segi protein, tentunya dari kalori, karbohidrat udah bagus. Terus untuk pemberian komposisinya juga udah full. Untuk entoknya sendiri dalam keadaan kenyang terus. Nah, kenapa kok tingkat fertilnya sedikit? Berarti itu dari dalam atau dari gennya sendiri si indukan, ya teman-teman harus ketahui. Nah, itu nanti kalau untuk mengetahui yang jantan itu mudah sekali teman-teman. Kalau yang jantan yang bermasalah itu dalam satu koloni atau satu kelompok, dalam satu kandang sekat itu nanti akan mempengaruhi banyak indukan yang tidak akan menjadi fertil atau fatal akibatnya. Tapi kalau untuk indukan betina dalam satu koloni tentu saja lebih banyak dibandingkan jantan. Yang bermasalah satu, yang lainnya masih oke atau masih lancar untuk proses produksinya. Jadi seperti itu, mudah sekali untuk perumusannya. Teman-teman bisa mengambil ilmunya ketika teman-teman sudah menjalani logika, itu pasti nanti teman-teman bisa tahu sendiri gitu kalau sudah menjalankan usaha ternak. Jadi mungkin itu saja informasi dari catur unggas. Mungkin ada yang kurang bisa teman-teman tanyakan juga untuk pembahasan kali ini. Jadi 38 butir telur, ketika kita mau ngecek kita harus diteropong dulu dari awal. Jadi udah terdeteksi sekitar 1 minggu kita udah bisa terdeteksi. Jadi lumayan banyak ya kalau 38 butir. Kalau dikurangi 5 masih 33 butir. Jadi lumayan bisa catur unggas rekomendasikan untuk membuat telur asin, karena catur unggas juga dulunya atau pernah juga rilis ya, pernah rilis untuk pembuatan telur asin dari telur infertil entok juga ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.